sebelumnya aku mau memastikan kamu merasa aman dan nyaman di sini. Jadi, boleh diceritakan apa yang membuat kamu merasa kelelahan belakangan ini? Nah, jadi akhir-akhir itu saya ngerasa lelah banget, kayak bukan fisik juga, tapi juga mental, dan semuanya tuh kayak datangnya berbarengan gitu. Boleh kamu ceritakan lebih lengkap tuntutan seperti apa yang paling bikin kamu tuh kelelahan? Yang paling utama jelas ya tugas kuliah, terus organisasi juga, terus juga tuh kayak tekan dari diri sendiri itu loh, buat kayak untuk tampil maksimal tuh kayak maksa banget jadi sempurna gitu. Jadi kamu merasa terbebani oleh banyak peran dan tekanan untuk selalu sempurna ya seperti itu? Ya, ya gitu. Kalau hasilnya nggak sesuai ya saya nyalahin diri sendiri kayak gitu loh. Oke, jadi saat kamu menyalahkan diri sendiri, biasanya pikiran apa yang muncul? Dalam otak saya tuh kayak, kenapa sih aku nggak kayak orang lain? Kayak emang aku nggak semampu itu ya? Oke, jadi pikiran-pikiran itu muncul otomatis dan membuat kamu semakin lelah. Jadi bisa disimpulkan kelelahan yang kamu alami itu tidak hanya dipengaruhi oleh situasi, tapi juga oleh cara kamu memaknai situasi tersebut. Jadi kondisi ini juga sering disebut dengan burnout. Jadi kamu sedang mengalami fase burnout seperti itu. Jadi ini aku lagi burnout nih. Iya. Jadi untuk pertemuan berikutnya, aku pengen kamu itu mencatat situasi yang membuat kamu lelah dan pikiran yang muncul, lalu perasaan yang dirasakan. Nanti kita bahas bersama di pertemuan berikutnya. Oke, saya coba ya. Ya, paham? Oke. Dan pertemuan kali ini disudahi dulu. Terus Iya, yang berjalan. Halo, selamat pagi, silakan duduk. Gimana di jalan, naik apa tadi? sama ya gue naik motor, macet lagi. Iya. Tahun baru toh. Banyak banget tuh yang liburan. Ya itu gimana? Sudah sarapan? Sudah siap untuk konseling hari ini? Baik. Jadi aku mau tanya, gimana perasaan kamu minggu ini? Apakah better than before atau malah lebih semrawut? Sebenarnya ya masih capek, tapi ya aku udah sadar ternyata kayak pikiran negatif aja. Nah, sadar itu langkah yang bagus. Jadi kamu sudah sadar bahwa itu hanya pikiran negatif kamu aja. Oke, kemarin kan kita sudah sempat, aku sudah memberikan tugas ke kamu untuk mencatat setiap apa yang kamu berikan, pikiran otomatis apa yang muncul. Nah, sekarang ini mari kita lihat catatannya. Jadi ini loh gue kayak pas tugas-tugas aku menumpuk tuh aku langsung pikiran kayak aku gak sanggup nih, itu otomatis muncul aja. Udah kelihatan. Oke, jadi kalau begitu coba kita uji pikiran itu apakah dapat membuktikan bahwa kamu tuh selalu nggak sanggup dalam mengerjakan itu, atau dapat sengaja nggak sanggup dalam menyelesaikan tugas-tugas kamu. Sebenarnya sih enggak ya bu, kayak intinya juga nanti tugasnya selesai, tapi ya saya rasa capek aja gitu, kayak banyak banget aja. Banyak banget gitu. Iya, jadi di satu sisi tuh kamu merasa tidak sanggup, tapi kan faktanya kamu tetap bertahan dan menyelesaikan tanggung jawab kamu, menyelesaikan tugas-tugas kamu tepat waktu kan? Ya sih harus sadar itu. Iya, kamu udah menyadari itu. Coba kalau kita ubah pikiran itu menjadi lebih realistis, kira-kira akan seperti apa tuh? Mungkin tuh kayak saya bisa nyelesainnya gitu, tapi ya dikit-dikit. Ya, nah pikiran seperti itu jauh lebih enak dari sebelumnya, kayak jauh lebih enak untuk diri kamu, untuk didengar juga kan. Nah, gitu. Jadi mulai sekarang setiap kali pikiran negatif itu muncul, coba ubah dengan pikiran alternatif seperti tadi.
yang lebih realistis, atau mungkin kamu bisa catat perubahannya dari yang awal kamu kesini sampai setelah kamu ini, apakah ada perubahannya seperti itu? Sama seperti tadi berarti. Iya seperti itu. Jadi kita nanti membuat perubahannya seperti oh, apa? iya. Oke? Oke. Oke, seperti itu saja. Nanti besok kita kita bandingkan lagi catatan kamu hari ini, kita bahas bersama. Teman-teman kali ini sudah lebih dahulu. Jadi Terima kasih Ibu. ya, hari-hari dijawab. Oke, mari Ibu. Ya. Halo Ibu. Gimana hari ini? Sudah sarapan? Sudah. Oke, hari ini cerah sekali ya. Ah. Ada apa ini? Biasanya dengar sih Bu. Gitu. Jadi untuk tema hari ini kita lihat perkembangannya. Nah, bagaimana hasil dari latihan mengganti pikiranmu selama seminggu ini? Ya, saya masih merasa lelah ya, sedikit banget. Tapi ya sekarang udah mulai terkontrol aja gitu, pikiran saya kayak lebih tertata lah. Iya, nah itu artinya berarti kamu mulai punya kendali atas cara kamu merespon sebuah tekanan. Jadi selain pikiran, burnout juga perlu ditangani lewat perilaku. Jadi aktivitas apa yang biasanya bikin kamu tuh merasa lebih relax, enjoy? Saya prefer ini sih Bu, kayak dengerin musik sebentar itu kan. Terus habis itu saya kayak jalan-jalan nih sebentar, kayak keluar ruangan gitu, dimakan dan kaget nikmatin pemandangan dan makanan gitu kan. Cilok gitu. Betul. Oke, jadi kita jadikan itu sebagai strategi coping ya. Jadi kayak cukup 10-15 menit tanpa rasa bersalah kamu ngapain itu. Jadi selain itu penting juga untuk belajar mengatakan cukup. Jadi pada diri sendiri kamu mengatakan cukup seperti itu. Nah, kamu tidak harus sempurna setiap saat. Iya sih, saya ngerasa kayak aku juga butuh istirahat ternyata. Iya. Oke, selama 3 pertemuan ini kita sudah mengenali burnout yang kamu alami ya. Nah, memahami pola pikir yang memperberatnya, mengganti pikiran tersebut dengan yang lebih realistis, serta membangun strategi coping yang sehat dan yang bisa maksudnya. Iya sih, saya merasa kayak lebih mengenali diri saya sebenarnya. Pembatasan itu memang di sini, berarti saya nggak harus mencoba untuk sempurna atau mungkin ikuti teman lain, karena itu ya saya batas kemampuan saya di situ. Nah, berarti itu sudah menjadi tanda ya jika proses konseling ini berjalan dengan baik. Jadi jika kelelahan muncul lagi, kamu sudah punya bekal untuk mengulangi. Jadi kamu sudah tahu nih jika kelelahan muncul lagi, kamu harus apa gitu, kamu harus ngapain, kamu sudah tahu. Oke, sudah paham? Sudah paham. Ya, berarti kamu sudah lebih baik dari sebelumnya. Selamat ya. Jadi kamu sudah memiliki coping strategi yang kamu punya, yang bisa kamu pergunakan jika pikiran itu datang lagi. Nah, jadi kita sudah saja 3 kali pertemuan ini dan semoga sehat selalu. Terima kasih Bu atas bantuannya. Iya, terima kasih Jujur, juga. kalau nggak ada Ibu mungkin saya masih gak terpuruk banget. Iya, terima kasih juga sudah mempercayakan saya. Ya. Mari Bu, saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih. Iya, mari Bu, saya pamit dulu ya Bu. Iya.